Waktu orang-orang bilang cinta bisa ditemukan di taman sekolah, aku malah nemu rasa itu di atas gunung, di antara kabut dan bau tanah basah. Namanya Rio, anak SMA kelas 3, tapi gaya mikirnya udah dewasa banget. Dia ikut open trip yang sama denganku, Papandayan waktu itu. Aku awalnya gak terlalu merhatiin, tapi pas dia hampir pingsan karena kelelahan, aku refleks nolongin dia. Aku kasih dia minum dan bilang, gunung gak butuh pahlawan, cuma butuh orang yang tahu batas. Sejak saat itu, entah kenapa aku jadi penasaran sama dia. Malam itu di depan tenda, kita ngobrol lama banget tentang film favorit, tentang luka patah hati yang masih baru, tentang cita-cita yang terasa jauh. Dia bilang dia baru putus, aku juga. Tapi entah kenapa ngobrol sama dia bikin aku ngerasa tenang, aman, kayak ketemu versi diriku yang udah lama hilang. Hari kedua, badai datang. Salah satu teman kami kena hipotermia. Kami panik, Rio juga, tapi dia tetap ikut bantu. Pegang tanganku waktu jalan makin licin dan bilang tak bisa, asal bareng. Dan di situ aku mikir, mungkin aku mulai suka dia. Bukan karena dia sempurna, tapi karena dia ada di saat aku butuh, di saat semuanya chaos. Tapi setelah turun gunung, semuanya gak sama lagi. Rio mulai banyak tanya, mulai cari aku, dan aku malah mulai menjauh. Bukan karena aku gak suka dia, tapi karena aku takut nyakitin dia. Takut aku belum sembuh dari masa lalu, dan malah bikin dia jadi luka yang baru. Aku sempat balikan sama mantanku, dan aku gak bilang apa-apa ke Rio. Tapi aku tahu, dia tahu. Dari story Instagram mungkin, atau dari caraku tiba-tiba ngilang. Dan setelah itu, dia gak pernah lagi munculin kabarnya. Gak ada chat, gak ada ucapan ulang tahun, cuma hilang. Sekarang, setiap kali naik gunung, aku masih suka inget dia, Rio. Dia bukan kenangan yang aku sesali, tapi dia adalah satu perjalanan yang indah, yang akhirnya tetap harus disudahi. Karena gunung gak pernah janji semua orang bakal sampai puncak bareng. Kadang kita cuma ketemu di pos 3, lalu jalan masing-masing. Tapi aku bersyukur pernah kenal dia, karena di gunung itu aku belajar cara membuka hati lagi. Meski akhirnya aku juga harus belajar cara melepaskan. Rio, kalau suatu hari kamu dengar ini, terima kasih ya untuk tanganmu yang gak lepas waktu jalur makin gelap. Untuk matamu yang bikin aku percaya bahwa aku layak disayangi lagi. Dan mungkin kalau semesta izinkan, kita bisa ketemu lagi, entah di base camp atau di puncak yang lain. Aku kira gak bakal ketemu dia lagi, Rio. Tapi semesta selalu punya cara paling aneh buat mempertemukan dua orang.
yang katanya udah selesai. Dan lucunya, kita ketemu lagi di tempat yang sama, di gunung. Semuanya mendadak canggung. Dia berdiri gak jauh dari tenda kelompokku. Pakai jaket yang sama kayak 2 tahun yang lalu. Masih senyum dengan cara yang bikin aku salah fokus. Tapi matanya udah beda. Lebih tenang, lebih jauh. Aku gak nyapa dia. Dia juga gak nyapa aku. Tapi dunia di sekitar kita kayak melambat. Kayak cuma ada aku, dia, dan semua pertanyaan yang gak pernah selesai. Malam itu, aku duduk sendiri di depan api. Lalu dia datang, duduk di sebelahku tanpa suara. Beberapa menit kita cuma diem, sampai akhirnya dia buka suara. Kau masih suka naik gunung ya? Aku cuma ngangguk, aku juga. Tapi kali ini, aku gak nyari puncak, aku cuma pengen damai. Kami ngobrol tentang hidup yang ternyata berat, tentang luka yang dulu, dan rasa yang belum benar-benar hilang. Kau marah sama aku? Aku tanya itu, dan dia diam sebentar, lalu bilang, enggak, aku cuma butuh waktu buat ngerti bahwa kehilangan kamu bukan salahku. Pagi itu kita naik bareng, gak banyak bicara, tapi langkah kita selaras, kayak dulu, kayak waktu semuanya belum rumit. Dan saat akhirnya kami sampai puncak, Rio berdiri di sampingku, gak pegang tanganku lagi, tapi cukup dekat untuk aku tahu bahwa rasa itu belum benar-benar pergi. Kami gak balikan, gak ada kata, ayo coba lagi. Tapi ada pelukan ringan dan kalimat yang akhirnya mengendap. Kalau suatu hari kamu naik lagi, dan aku juga, siapa tahu kita bisa bareng lagi. Karena kadang cinta gak selalu tentang memiliki. Kadang cinta cuma tentang 2 orang yang sama-sama bertumbuh dan suatu hari bisa saling menemukan lagi dalam versi terbaik mereka. Hai Carla, kalau kamu baca atau dengar surat ini, berarti aku gak bisa lagi bilang langsung. Bukan karena aku pergi, tapi karena waktu kita udah selesai. Setelah pendakian terakhir itu, aku coba tahan diri buat gak mikirin kamu terus. Tapi, tiap kali aku lihat kabut turun dari bukit, aku ingat tatapan matamu malam itu. Tatapan yang udah gak nyari jawaban, cuma pengen dipahami. Aku gak pernah benci kamu, Carla. Bahkan ketika kamu tiba-tiba hilang, bahkan saat kamu balikan sama dia, aku cuma kecewa. Kecewa sama harapan yang aku bangun sendiri. Tapi waktu kita ketemu lagi di gunung itu, aku ngerti bahwa rasa bukan buat dipaksain. Dan mungkin cinta kita memang cukup buat satu pendakian panjang, bukan untuk perjalanan pulang.
suatu hari kamu naik lagi dan kamu lihat kabut yang jatuh pelan dari lereng gunung, anggap aja itu salam dariku. Yang pernah jatuh cinta sama kamu dengan seluruh tenang yang kupunya. Yang pernah nunggu kamu di puncak, walau tahu kamu gak akan datang lagi. Aku baik-baik aja sekarang. Cuma sedikit sesak tiap kali naik gunung sendiri, tiap kali lihat siluet cewek dengan karir biru. Aku masih suka berharap itu kamu. Tapi aku tahu kamu udah berjalan ke arah yang lain. Dan aku cuma tinggal diam di tempat kita pernah saling menunggu. Jaga diri kamu ya. Dan terima kasih karena pernah jadi tujuan paling hangat di antara dinginnya kabut. Dari aku yang akhirnya tahu bahwa gak semua puncak harus dicapai. Kadang cukup dikenang. Rio yang pernah menyayangimu.